Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk memulai sesi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pulau Jawa berkontribusi terhadap 52,4% kasus nasional dan diperkirakan akan ada kenaikan kasus dalam beberapa minggu ke depan pasca Idul Fitri. Munculnya lonjakan kasus di berbagai daerah harus menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama dalam mengantisipasi aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan yang ada. Untuk itu, pemerintah daerah harus saling bergotong royong dengan pemerintah daerah di wilayahnya ataupun antar wilayah, sehingga kebijakan penanganan COVID-19 yang dihasilkan dapat secara efektif dan tepat untuk mencegah penularan antar masyarakat maupun mencegah masuknya importasi kasus. Selanjutnya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah telah berupaya melakukan langkah terbaik melalui upaya preventif sampai dengan kuratif. Upaya ini dilakukan melalui penguatan peran strategis dari posko penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan, dan peran posko ini sangatlah penting dalam melakukan pencegahan yang lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran di tataran mikro, sehingga nantinya tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dihindari. Satgas di daerah juga perlu mengevaluasi skenario pengendalian di tingkat rukun tetangga termasuk mikro lockdown di RT berzona merah sehingga kasus dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Selain itu, untuk memaksimalkan upaya pencegahan penularan di tingkat makro, penerapan PPKM kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia juga perlu dievaluasi khususnya dalam menutup sektor-sektor yang melanggar Instruksi Mendagri nomor 12 tahun 2021. Namun demikian, pada prinsipnya, secara nasional kondisi Indonesia masih tergolong terkendali. Begitupun dengan sektor perekonomian yang secara bertahap sudah mulai pulih. Dengan demikian, langkah yang tepat saat ini adalah mengendalikan pandemi dengan maksimal dan menjalankan kegiatan sosial ekonomi secara terkendali. Salah satu hasil jerih payah kita dalam mengendalikan pandemi dapat dilihat dari mulai dibukanya sektor sosial ekonomi secara bertahap, termasuk juga kegiatan pembelajaran tatap muka. Sesuai arahan Presiden, kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan maksimal 25% dari kapasitas peserta didik dan tidak boleh lebih dari 2 hari dalam seminggu, serta maksimal 2 jam setiap harinya. Opsi menghadirkan anak berada di tangan orang tua dan pemerintah memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan dengan tetap mengupayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dari peserta didik. Setelah kita dapat pemaparan data terkait daerah mana yang seharusnya melakukan antisipasi lebih agar dapat mencegah lonjakan kasus sedini mungkin, berikut adalah ilustrasi upaya taktis pengendalian COVID-19, khususnya bagi daerah yang masih terkendali kasusnya agar tidak sampai mengalami lonjakan kasus. Layaknya domino efek, bahwa upaya pencegahan ialah upaya pengendalian utama. Lalu jika kondisi tidak memungkinkan yang dapat dilihat dari kasus yang terus meningkat, maka blok domino pertama akan jatuh dan upaya tambahan lainnya atau blok berikutnya pun ikut jatuh. Secara berurutan, upaya-upaya tersebut ialah yang pertama, mengintensifkan peran posko dan PPKM Mikro sebagai garda terpenting pengendalian COVID-19 di masyarakat, termasuk melakukan penelusuran kasus atau tracing sedini dan seluas mungkin. Yang kedua, mencegah penularan di tingkat keluarga sebagai lapisan utama pencegahan penularan COVID-19 melalui penegakan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi khususnya pada populasi rentan. Yang ketiga adalah mencegah penularan di komunitas
berupa pemantauan kegiatan ekonomi, isolasi, dan kemasyarakatan yang aman COVID secara aktif dan tegas yang diikuti pelaksanaan vaksinasi khususnya pada populasi kunci atau produktif. Yang keempat adalah melakukan manajemen karantina terpusat untuk meminimalisir peluang penyebaran virus dengan memastikan bahwa fasilitas karantina terpusat dimiliki daerah dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang kelima, yang terakhir, ialah melakukan konversi tempat tidur rumah sakit. Sehingga pembelajaran yang dapat kita ambil ialah melakukan pengendalian COVID-19, tidak perlu kita menunggu kondisi COVID-19 tidak terkendali untuk melakukan antisipasi, karena pada prinsipnya apa yang harus difokuskan oleh pemerintah setempat maupun masyarakat sebagai unsur pendukung implementasi kebijakan di lapangan ialah upaya preventif terlebih dahulu sebelum kuratif, karena pada prinsipnya lebih efektif dan efisien untuk dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mencegah kerugian material yang lebih besar.